Di zaman sekarang ini, tidak dipungkiri bahwa hampir tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa peran uang. Karena dengan uanglah sampai saat ini kita masih bisa bertahan hidup guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski memang hidup ini tidak bisa lepas dari peran uang, namun jangan sampai uang membuatmu terlena bahkan sampai lupa diri. Sehingga segala hal akan kamu halalkan asal apa yang menjadi keinginanmu segalanya terpenuhi, meski dilakukan dengan cara tidak benar sekalipun. Banyak orang berpikir jika memiliki uang banyak, hidup mereka akan baik-baik saja. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Ada beberapa orang yang hidup berlimpah, uangnya banyak, namun tetap hidupnya dalam kekhawatiran, ketakutan, dan gelisah. Uang bukanlah jawaban bagi kekhawatiran dan ketakutan Anda. Dunia ini sudah membuktikannya berulang kali. Tidak perlu heran kalau saat ini, seseorang yang sudah banyak uang akan memasang CCTV di tiap sudut rumahnya, untuk menggantikan tenaga kerja penjaga malam atau penjaga rumah. Uang yang banyak menjadikan pasangan tidak setia, anak sulit diatur, akhirnya keluarga berantakan. Bahkan beberapa di antara mereka mati dengan cara mengenaskan, seperti overdosis obat terlarang dan bunuh diri. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah kelebihan uang dan bingung mau dibelikan untuk apa. Bersama relung hati, mari kita jelajahi bersama beberapa dampak negatif yang akan terjadi padamu jika uang sudah mengendalikan hidupmu. 1. Kamu menjadi tamak dan rakus, seolah tidak pernah merasa cukup. Sifat yang paling nampak jika hidupmu telah diperbudak oleh uang adalah kamu menjadi seorang yang tamak dan rakus. Bahkan kamu tidak segan untuk bertindak nekat melanggar aturan yang berlaku demi mengikuti hawa nafsumu akan uang, tanpa memikirkan konsekuensi yang bakal terjadi ke depannya. Selain itu, dampak lain yang terjadi jika kamu sudah dibutakan oleh uang, kamu bisa menjadi seorang yang sangat serakah dan egois, sebab kamu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kamu miliki. 2. Kamu menjadi sosok yang angkuh dan sombong. Dampak lain jika hidupmu sudah dikendalikan oleh uang, kamu menjadi bersikap angkuh dan sombong, serta membatasi pergaulanmu dengan orang-orang di sekitarmu. Kamu juga hanya ingin bergaul dengan orang-orang yang selevel denganmu saja. Sehingga hal demikian bisa membentukmu menjadi sosok yang individualis dan kurang peduli pada orang-orang di sekitarmu, karena kamu memandang orang lain berdasarkan kelas sosial mereka. 3. Kamu menjadi sosok yang pelit. Seseorang yang sudah diperbudak oleh uang, tidak serta-merta akan menjadikannya sosok yang dermawan dan gemar berbagi pada sesama yang sedang membutuhkan. Tapi sebaliknya, kamu menjadi sosok yang pelit dan sangat perhitungan pada hal apapun, sebab kamu tidak ingin jika ada hartamu yang berkurang. 4. Kamu tidak lagi bisa berpikir secara logis. Jika uang sudah mengendalikan hidupmu, maka kamu tidak bisa lagi berpikir secara logis. Karena bagimu jika sesuatu itu bisa memberimu keuntungan, meski dilakukan dengan cara yang tidak benar sekalipun, maka akan kamu lakukan. Lihatlah, demi untuk mendapatkan uang seseorang menjadi bandar narkoba, pelacur, perampok,
pembunuh dan profesi lainnya yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang menjadi segalanya bagi sebagian orang yang mau diperhamba olehnya. 5. Kamu dengan mudahnya bisa memutuskan tali persaudaraan. Dan selanjutnya tanda jika hidupmu telah dikendalikan oleh uang, kamu dengan mudahnya bisa merusak dan memutuskan tali persaudaraan, hanya karena kamu merasa memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Hal ini juga berlaku bagi saudara yang gemar berebut harta warisan, peninggalan orang tua. Ingat, dunia ini fana dan tidak ada sesuatu yang bersifat abadi. Terlalu mengejar kesenangan duniawi tidak serta-merta akan membuat hidupmu menjadi bahagia. Yang ada sebaliknya, kamu menjadi sulit bahagia karena tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Maka dari itu jadilah orang yang selalu bersyukur, agar hidupmu jauh lebih berkah. 6 poin terakhir yang paling membahayakan jika seseorang terlalu cinta terhadap harta dan uang. Mereka sampai meninggalkan iman dan agama, serta lupa kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepadanya. Anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Munafikun ayat 9. Firman Allah tadi, mengingatkan kita supaya kita jangan diperbudak oleh uang. Allah tahu sekali, bahwa beberapa manusia bersedia menjadi budak uang karena berbagai macam alasan. Agama tidak mengatakan uang itu salah, atau mengkritik mereka yang punya uang, bahkan yang punya banyak uang. Intinya, masalahnya bukan jumlah uang yang dimiliki seseorang, tetapi sikap dan pandangannya terhadap apa yang dimiliki dan cara mendapatkannya. Pandangan yang benar tentang uang adalah sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, tapi bukan tujuan itu sendiri. Saat seseorang memiliki pandangan itu, ia bisa lebih merasa puas dan mampu bersyukur. Karena akar segala kejahatan ialah terlalu cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari agama dan menyiksa dirinya dengan berbagai kedukaan dan penderitaan. Perlu diingat, menjadi kaya bukan kewajiban dan menjadi miskin bukan suatu dosa. Sungguh dalam keduanya ada ujian. Bagaimana manusia menjadi orang yang baik di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan.